Tet. Selamat malam, Pak Iwayan Bagus Data. Selamat malam Pak Menceritakan. Agus Priyono. Iya, saya manggilnya beli aja nih ya, karena kan Boleh Pak beli. Agus, boleh. Ini di Bali ya beli ya. Ya, saya di Bali di Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Oh gini ya. Iya, jadi gini beli. Saya manggilnya beli apa? Beli Bagus atau beli Data atau beli Iwayan? Eh, Beli data boleh? Beli Data aja ya. 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 Terima kasih beli Data atas Hmm. kesempatannya saya bisa wawancara nih beli. Jadi untuk tugas kuliah saya tentang SDG, kebetulan kami memakai judul Pengembangan Infrastruktur untuk Mendukung Kota Berkelanjutan di Indonesia, terutama di Pulau Bali. Nah, kebetulan kan yang lagi rame ini kan ada dua ya beli ya. Di Bali yang Ya. akan dibangun Bandara eh, Utara ya, yang Di Bali Utara, bandara di hmm, Bali Utara di Kabupaten Buleleng. tapi itu kan masih belum pasti ya, masih ada Ya, masih menunggu, kebijakan. masih menunggu belum. Tapi yang udah pasti, tapi belum berjalan itu jalan tol yang dari Eh, eh Gilimanuk ke Gilimanuk ke Mengui Mui ya. nanti ada jadi poinnya gini Pak Agus. Jadi Ya. tol itu dari Pelabuhan Gilimanuk di Bali Barat Hmm. nanti akan ke Mengui. Jadi sebagai pusatnya Badung di Oh Pelabuhan siap. di Kecamatan Mengui, pusatnya Kabupaten Badung. Tetapi di tengah-tengah akan memotong bukit menuju Pelabuhan Celukan Bawang. Oh siap. Jadi sebenarnya konektivitasnya Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng, Bali Utara, Pelabuhan Benoa di Denpasar. Nah, itu tujuan utamanya ke situ, Pak Agus. Oh berarti secara perkembangan infrastrukturnya dengan jalan tol ini nanti perkembangan ekonomi nggak hanya terpusat di Bali Selatan beli ya. Ya, Nanti akan jadi bisa lebih merata ya beli ya. ya di Bali Barat dan Bali Utara akan berkembang karena jalan tol ini tujuannya membantu kendaraan berat yang dari Jawa menuju Bali Utara dan Bali Selatan bahkan Bali Timur dan ke Lombok Pak Agus nanti. Oh gitu. Tujuannya Siap. mempercepat jadi nanti. Ya. Untuk beli data ini peran Bapak dalam proyek pembangunan jalan tol dari Gilimanuk ke Mangu itu seperti apa? Jadi begini Pak Agus, Hmm. saya karena pernah tinggal di Jakarta, saya salah satu penggagas, inisiator dan pengawas pelaksanaan dalam artian saya menginginkan jalan tol ini tetap dibuat untuk istilahnya memperlancar perekonomian di seluruh Bali. Jadi karena dari barat ke utara ke selatan lalu ke timur itu harus lancar. Oh, Lancarnya angkutan barang, angkutan pariwisata dan supaya Bali itu tidak terpusat hanya di selatan saja Pak Agus. iya. Jadi sehingga kemacetan yang timbul saya takutkan pariwisata akan menurun nanti. Kalau kita Betul. buka seluruh Bali dari timur ke barat, utara ke selatan kan nanti peluang-peluang perekonomian dan pariwisata di Bali akan merata, Pak Agus. Nah, seperti itu kalau Berarti saya. tujuan utamanya itu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah beli ya, dan Ya, betul. mempercepat distribusi barang dan jasa ya beli ya. Ya, betul. Kalau dampak ekonomi untuk lokal Bali itu seperti apa beli? Kalau dampak ekonomi, jadi istilahnya begini, Pak Agus. Dengan lancarnya angkutan barang dan lancarnya turis ya, di Bali sehingga orang makin senang ke Bali kan Pak Agus. Jadi Betul. jumlah kunjungan turis meningkat tiap tahun. Jadi angkutan barang yang dibutuhkan untuk Bali dan barang yang harus dibawa keluar Bali itu makin lancar Pak Agus. Sehingga dengan lancarnya itu perekonomian pasti akan meningkat dan lapangan pekerjaan akan makin tumbuh Pak Agus. Jadi pariwisata tidak hanya di selatan ya. Jadi utara, timur dan barat juga berkembang homestay, villa, segala macam ya. Karena pada dasarnya Bali itu sekeliling Bali itu ada tempat wisata. Kalau kita mau apa istilahnya
melakukan pemerataan dan konektivitas yang baik. Nah, seperti itu, Agus. Eh, ada sedikit isu beli data. Ya, Jadi apakah proyek ini mendukung penciptaan pekerjaan yang layak untuk masyarakat lokal? Kalau untuk pembangunan, saya yakin masyarakat lokal pasti kebantu beli ya. Tapi ya. ada salah satu isu, Bandung Selatan itu kan dengan banyaknya villa kan, maaf ya ini saya nggak tahu, Hmm, tapi yang informasi yang saya dengar itu kan banyak lari ke asing beli, hmm, kepemilikan hmm, villa itu dari hmm, hmm, hmm. dari Beli Daten nih sebagai orang yang dekat dengan gubernur, dengan apa namanya sering berdiskusi, apakah ada tips untuk nanti perkembangan Bali Utara dan sekelilingnya itu yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal Bali dan pengusaha-pengusaha lokal Bali gitu, Bli. Ya, jadi gini, Pak Agus. Pada dasarnya di setiap daerah seperti di Bali tidak bisa jalan sendiri, Pak Agus. Betul, betul, Bli. Kadang-kadang isu yang kita dengar melampaui kenyataannya. Jadi Kenyataannya malah sebenarnya bagus, Pak Bli. Gus, kalau orang asing kan untuk memiliki kan tidak boleh Pak Gus. Jadi dia kerjasama selalu dengan pihak lokal, kan gitu ya. Maaf, Jadi Bli, berarti saya garis bawahi, berarti selama ini hmm, kepemilikan lahan di Bali itu tetap lokal Bali, Bli ya? ya sebagian Oke, besar masih Bali dan lokal Indonesia lah Pak Gus. oke. Karena kan kalau kita bilang hanya lokal Bali saja salah, tetapi kan Oh ya, saya maksudnya boleh lokal Bali sampaikan dan lokal Indonesia, ya, Bli. Ah, ya oke. Indonesia dalam artian kan sekarang kalau bikin perusahaan apa itu kan PT Pak Agus. No, Jadi ya. PT itu kan bukan perorangan lagi Pak Agus. Jadi Siap. istilahnya di dalam PT tersebut pasti ada kerjasama. Orang Bali, orang Jakarta, orang Jogja itu dari dulu Pak Agus. Jadi Hmm. istilahnya kita tidak boleh, tidak ada dominasi pihak manapun. Jadi asing pun kalau ke sini mereka juga, mohon maaf ya, Hmm. mereka juga bekerja sama untuk lahan yang dicanggu seperti apa itu ya sewa mereka. Jadi isu yang terdengar itu kadang-kadang lebih keras dari kenyataannya kan gitu bagus ya. Berarti Jadi selama ini memang untuk kepemilikan tetap milik orang Indonesia, Beli ya? ya betul Indonesia. Jadi atas nama PT dan perusahaan dan lokal pun masih tetap Pak Agus. Jadi istilahnya ya tenaga kerja, seni, budaya karena mohon maaf ini pariwisata Bali harus dibedakan sedikit Pak Agus. Siap. Jadi pariwisata alam ya, Alam, alam ya. dulu satu, dan itu yang paling unik itu adalah budaya Pak Agus. Ya, betul. Jadi jika seluruh rakyat Bali itu budaya dan seninya ikut tari, kecak, terus kerajinan, nah itu Pak Agus. Jadi kadang-kadang dilupakan. Mengapa Bali tetap eksis ya karena memang ada budaya tersebut. Jadi budaya yang tidak dimiliki oleh unik lah budaya unik yang tidak dimiliki oleh tempat lain kan gitu Pak Ya. Agus. Itu yang Ya. nyebabin dia tetap awet. Kalau tantangan terbesar dalam pembangunan jalan tol ini tuh apa, Bisu? Kalau yang saya tahu kan itu tender sempat diulang ya, Beli ya. Ya, Seharusnya sudah start pekerjaan tahun lalu, akhirnya informasinya di tender ulang, Beli ya. ya. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu apa, Beli? Apakah masalah dana atau apa atau ada masalah lingkungan atau apa gitu, Beli yang Kalau saya melihat Pak Agus ya, memang setiap pembangunan besar seperti jalan tol kan harus komprehensif solusinya. hmm, Jadi kalau saya lihat ya, kalau di dekat Gilimanuk, Bali, Bali Barat itu kan hutan Pak Agus. Jadi iya. hutan itu milik negara. Jadi ide awal itu memang di sana dibuat jembatan Pak Agus. Hutannya di bawah, jalan tolnya di atas. Jadi di Hmm. atas pohon. Jadi itu Jadi mungkin. Nah, nggak merusak, bukan nggak merusak sih istilahnya meminimalisir penebangan hutan ya, Bli. ya seperti itu penebangan hutan. Setelah itu baru melalui sawah di titik-titik tertentu. Tetapi memang karena dibuat jalan itu dari nol Pak Agus ya. Jadi kita lihat peta Bali itu di tengah dia jadinya. Jadi terkadang harus menemukan jalur yang spesial dalam artian kan jalan tol harus lurus Pak Agus ya. Nah, Ya, kadang-kadang berpindah posisi
istilahnya jembatan banyak Pak Agus, jembatan di Bali harus banyak, apalagi nanti memotong bukit ke Bali Utara. Jadi pada dasarnya memang kesulitan itu akan ada. Karena kalau Pak Agus tahu Bali itu kan pulaunya seperti tumpeng Pak Agus. Oh ya, Ya, sekelilingnya itu laut semua, iya sih tetapi di benar. tengah ya seperti tumpeng. Siap. Jadi Pak Agus harus tahu memang ada kesulitan. Hmm. Tapi menurut hemat saya, jadi dengan teman-teman semua pengamat, pengawas dan yang memberikan masukan kepada Bapak Gubernur, ya proyek ini harus jalan terus bagus. Siap. Tetapi apapun tantangannya, yang penting istilahnya untuk kan sebagian mungkin tanah negara bagus ya, Ya. sebagian tanah masyarakat. Yang memberi penjelasan itu kepala daerah harus ikut turun. Karena kearifan lokal ya Pak Gus ya, Siap. pimpinan-pimpinan daerah dari gubernur, bupati, camat dan kepala desa itu harus diajak Oh, untuk turut serta. Karena biar bagaimanapun mereka sendirilah yang setiap hari bertemu dengan warga masyarakat di sana kan gitu. Jadi jika nanti dicampur kan istilahnya Pak Gus terjadi nanti oh, miscommunication. Jadi istilahnya untuk kabupaten yang paling barat di Jembrane, Utara Buleleng dan di tengah Tabanan dan Badung itu harus ikut ini apa namanya kearifan lokal dalam hal ini ya kepala-kepala daerah Pak Gus. oke. Jadi istilahnya apapun kesulitan jadi saya beranggapan tidak mungkin tidak karena jalur yang dipakai itu masih jalur sawah, hutan dan kebun Pak Agus. Bukan jalur tengah-tengah rumah. Ya. Kalau harapan Beli Data nih terhadap dampak jangka panjang pembangunan jalan tol ini itu apa Beli? Jadi begini Pak Agus. Penduduk Bali makin banyak ya. Lapangan pekerjaan harus bertambah ya Pak Agus ya. Oh, Jadi jika tidak ada konektivitas baru seperti ini, ya Pak Agus tahu dari Jawa, dari katakanlah dari Gilimanuk mau ke Padangbae itu melalui jalan belok-belok dan melalui pasar tumpah, melalui apa ruang-ruang publik yang memang sudah penuh sesak, kan akhirnya macet Pak Agus. betul, Jika macet terjadi, orang tidak pengen liwat, para turis tidak pengen datang kan akhirnya yang rugi kita sendiri. betul. Jadi istilahnya pembangunan ini ada tetap diperlukan untuk masa generasi mendatang Pak Agus. Siap, Karena kalau tidak kita mulai sekarang kapan Pak Agus? Nah betul. kalau mulai mundur lagi nanti lahannya sudah tidak ada kan kita tidak bisa. Jadi saya beranggapan dan memberikan masukan kepada Pak Gubernur, jalan tol ini harus terjadi, harus tetap dilaksanakan gitu. Betul, Beli. Bagi saya yang dari Jawa, posisi saya juga sekarang di Surabaya, benar-benar membutuhkan jalan tol itu Beli. Iya Supaya betul. lancar. Apalagi kalau udah musim liburan, waduh stuck sekali tuh. Kalau bawa mobil, waduh udah macet sekali. Satu truk bisa menyebabkan ekor sekilo kan bahaya itu Pak Agus. Iya, karena semua itu pasti mengarah ke Bandung Selatan. Iya betul. Karena mereka Orang pusat kan berpikir ya. ke Bandung, ke Bandung Selatan, ke Bali Selatan. Kalau ke Bali Iya, Utara itu pasti hari kedua, hari ketiga baru akan ke sana. iya Dengan betul. harapan tol ini kan sebenarnya, oh kita udah nggak ke Bali Selatan dulu gitu kan. Kita ke Bali Iya. Utara dulu atau mana. Bali Utara juga bisa, di tengah juga bisa. Jadi memang tempat, kalau Pak Agus lihat kan tempat wisata Bali kan hampir seluruhnya. Di timur ada Tulamben dan Amed dan Padangbae Pak Agus. Iya betul. Terus ada juga Pak Agus lihat sekarang ada istilahnya Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Oh, Ceningan bagus. kan yang tidak kalah. Terus Bapak lihat lumba-lumba dan tempat apa istilahnya scuba diving di apa namanya Pak Agus di Lopina kan. Iya. Jadi keliling Bali ada Pak Agus sebenarnya. Tapi jika tidak kita buatkan aksesnya bagaimana kan Pak gitu Pak Agus. Jadi menurut hemat saya, jadi memang harus ada Pak Agus karena tempat wisata di Bali itu sekeliling ada Pak Agus. Betul. Bahkan paling ujung pun ada gitu kan. Nah seperti itu Pak Agus. Ya, terima kasih Beli Data, Pak Mm-mm. Iwayan Bagus Data atas Mm-mm. bantuannya untuk wawancara malam ini. Iya. Semoga Bali semakin maju, ya maksudnya m- menyeluruh dengan adanya jalan tol ini, perekonomiannya semakin menyeluruh, Bali Utara semakin ramai, tapi harapan kita sama-sama kemajuan Bali untuk
keseluruhan tetap ciri khas budayanya semoga tetap terjaga dan tidak hilang Ya, Bu ya. ya. Karena Itulah tugas kami mengawalnya Pak Agus. Tugas betul, kami untuk mengawal pariwisata budaya yang ada di Bali. betul, Bli. Semoga Iya. Beli yang dekat dengan gubernur bisa tetap mengawal pembangunan cepat tapi tidak merubah Adat dan budaya. adat dan budaya Bali. Terima Oke. kasih Bli Data. Ya, Semoga terima sehat kasih kembali selalu, Mas Agus. Ya, semoga sehat selalu dan kalau saya ke Bali kita bisa ngobrol langsung Beli. ya, boleh, boleh, boleh. Iya. Terima kasih. Selamat malam Beli. Selamat malam Pak Agus. Ya.